Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Amelia Nailul Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan membahas mengenai kritik sanad, kritik matan, dan pemahaman hadis mengenai hadis cabang keimanan. Sebagai seorang muslim, tentu kita memiliki kewajiban untuk mengimani terhadap rukun iman yang 6. Di hadapan Allah, semua umat manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Atas dasar iman, inilah yang membedakan seseorang itu kafir dan beriman. Tentu sebagai seorang mukmin yang sejati, memiliki pedoman yang kuat sebagai acuan hidup. Baiklah, pada fokus kajian penelitian hadis ini adalah penjelasan mengenai cabang keimanan dalam Islam. Disebutkan di sini klasifikasi iman yang paling tinggi, pertengahan iman, dan iman yang paling rendah. Terkait hal ini, saya mengambil hadis dengan redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yakni yang berbunyi hadatsana Musa bin Ismail hadatsana Hamad akhbarana Suhail bin Abi Shalih an Abdillah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatul admi an tariqi wal haya'u syu'batun minal iman, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abi Shalih dari Abdullah bin Dinar dari Abi Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Pada step pertama dalam penelitian, langkah takhrij hadis adalah menjadi prioritas utama. Takhrij hadis sendiri merupakan teknik pencarian dari sumber aslinya dengan menyebutkan secara lengkap baik itu matan maupun sanadnya. Usai melakukan proses tahrij hadis pada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, Kitab Sunnah Bab fi Radil Irja nomor 4056 melalui Sidirum Gawami Al-Karim, penulis menemukan sekitar kurang lebih 121 hadis berdasarkan jalur hadis yang berbeda dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Di sini penulis hanya mencantumkan beberapa berdasarkan Kutubut Tis'ah sebagai berikut. Yang pertama ialah Sahih Muslim pada kitab Iman bab bayanu adadi syu'abi iman wa afdaluha wa adnaha wa faidul haya min iman nomor 51, dan B Sunan Nasai nomor 4919, Musnad Ahmad nomor 8993. Selanjutnya Sunan Ibnu Majah nomor 56, dan yang kelima Sahih Bukhari nomor 8, yang keenam Sunan Tirmidzi nomor 2539. Selanjutnya ialah i'tibarus sanad. Sesuai dikerjakannya tahap takhrij hadis, maka langkah selanjutnya ialah proses i'tibarus sanad. Langkah ini merupakan langkah di mana seorang peneliti dengan meneliti sekaligus menelusuri sanad pada hadis yang ditujukan guna mengetahui apakah ada jalur riwayatan yang lain atau tidak. Dalam proses i'tibar inilah akan menghasilkan istilah baru, di antaranya ialah syahid dan muttabi'. Diperlukan langkah tertentu dalam praktiknya, di antaranya jalur seluruh sanad, nama-nama pada semua periwayat sanad, dan tahammul wal ada dari setiap periwayatan. Dalam menentukan hadis pokok, maka fokus kajian utama penulis mengambil dari hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Abu Dawud sendiri berperan sebagai seorang periwayat ketujuh dan sebagai mukharrij al-hadisnya. Sedangkan Abu Hurairah berperan sebagai periwayat pertama atau terdapat pada sanad terakhir, yakni sanad yang ke-6. Adapun mengenai sighat tahwil wal ada dalam pernyataan hadis ini dapat dibedakan dari berbagai beberapa metode penerimaan. Di antaranya yaitu bentuk simbolnya seperti anna, akhbarana,
an, dan hadatsana. Selanjutnya terperinci di bawah ini merupakan penjabaran skema periwayatan sanad beserta sighat wa tahmil ada sebagaimana yang telah terpampang pada layar ini. Selanjutnya ialah kajian kualitatif. Yang pertama ialah sanad, kritik sanad. Dalam proses penelitian hadis, orang peneliti perlu menganalisa hadis dari dua sisi, meneliti dari sisi kuantitas hadis dan sisi kualitas hadis. Untuk menentukan keautentikan hadis, ulama sepakat untuk senantiasa memperhatikan status hadis. Terlepas kejelasan sebagai hadis mutawatir, maka kajian terhadap hadis ahad perlu dikaji lebih dalam. Dengan demikian hadirlah status hadis dari segi kuantitas hadis seperti masyhur, aziz, dan gharib. Sedangkan dari segi kualitatif hadir dengan istilah sahih, hasan, dan dhaif. Menurut ulama hadis, sepakat suatu hadis dapat dikategorikan hadis sahih bisa melampaui 5 kriteria, yaitu sanadnya tersambung, periwayatnya adil, dhabit, bebas dari syadz dan ilat. Jumhur ulama mengatakan bahwa kesahihan hadis tidak semata mengenai jumlah periwayatnya, melainkan ditentukan berdasarkan kualitas baik itu matan maupun sanadnya, sekalipun pada tingkatan periwayatan hanya terdapat satu orang. Dalam misi pengkritikan sanad, penulis menyorot pada kaidah kritik sanad yang dipelopori oleh Ibnu Saleh. Berikut rinciannya. Yang pertama, seluruh periwayat dalam hadis tersebut harus bersifat adil dan dhabit. Yang kedua, sanad yang bersangkutan muttasil dari mukharij sampai kepada Nabi. Yang ketiga, sanad hadis tersebut terdiri dari syadz dan ilat. Adapun kaidah kritikan pada sanad Ibnu Saleh dapat diformulasikan dengan hadis pokok di atas. Yang pertama ialah kualitas periwayat hadis. Berdasarkan informasi pada makalah sebelumnya bahwa seluruh periwayat pada jalur periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dapat dipastikan thiqah secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum sanadnya sahih. Yang kedua ialah analisis ketersambungan sanad. Pada tahap ketersambungan sanad di bawah ini paparan data yang telah melalui proses analisis oleh penulis dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah. Adapun pemaparannya telah tertera pada makalah sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut, didapatkan bahwa seluruh periwayat pada jalur periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa satu sanad di sini dapat dikatakan tersambung dengan berbagai pertimbangan, seperti dalam memperhatikan relasi antara guru dan murid, hubungan orang tua dan anak, dan di antara periwayat, dan dengan memperhatikan sighat tahmil ada yang menunjukkan bahwa kedua periwayat tersebut saling bertemu. Dan yang ketiga adalah kemungkinan adanya syadz dan ilat. Mengacu pada pernyataan sebelumnya dari kualitas periwayat yang secara keseluruhan para periwayat berstatus thiqah. Sedangkan dari sisi ketersambungan sanad pada jalur periwayatan di sini saling menyambung terhubung hingga Rasulullah. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa periwayatan sanad di sini bebas dari syadz dan ilat. Lalu yang selanjutnya ialah kritik kematan. Salah satu urgensi dilakukannya kritik kematan ialah untuk menelusuri keabsahan pada sebuah matan hadis. Dalam proses kritik matan hadis di sini akan menggunakan metode kritik matan yang dipelopori oleh Salahuddin Al-Adabi. Lebih lengkapnya, yang pertama ialah susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Yang kedua tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis dan sirah Nabi. Yang keempat, tidak bertentangan dengan akal sehat indera dan fakta sejarah. Dalam menerima sebuah pernyataan baik informasi maupun termasuk dalam hadis, satu di antara hadis yang lain besar kemungkinannya tidak akan sama, terlepas dari di antara hadis-hadis tersebut masih memiliki tujuan redaksi yang sama. Adapun hadis-hadis mengenai cabang iman riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah memiliki rakam redaksi yang beraneka macam. Dari sekian ragam redaksi pada hadis tidak ditemukan bentuk redaksi yang nampak bertentangan. Ketidaksamaan lafal pada hadis tidak merubah bentuk makna dalam sebuah hadis bila sanad pada hadis tersebut sama sahihnya. Dapat dikatakan bahwa bentuk perbedaan inilah menjadi hadis tersebut memiliki dukungan dari hadis yang lain. Perbedaan redaksi pertama terletak pada lafal al-imanu bid'un wa sab'una berdasarkan yang dituliskan oleh Muslim menggunakan lafaz bid'un.
wasab'una au bid'un wasituna. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bid'un wasituna. Adapun lebih spesifikasi telah terurai jelas pada makalah sebelumnya. Selain pada lafaz di atas, terdapat pula variasi lafaz lainnya seperti pada lafaz syu'batan, sebab dalam redaksi lain disebutkan dengan menggunakan lafaz baban, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Pada hadis dijelaskan mengenai keimanan bahwa iman memiliki sekitar 70 cabang. Di antara tingkatan iman tertinggi ialah mengucapkan la ilaha illallah, dan tingkatan terendah berupa mendirikan tulang dari jalan. Adapun malu merupakan bagian dari iman. Dalam kitab Al-Aun Al-Ma'bud disebutkan dalam lafaz imatatul admi bermakna izalatihi. Pada sebagian teks menggunakan redaksi imatatul adha. Makna di sini berarti menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dalam artian dapat menyakiti orang lain, diumpamakan seperti duri dan batu. Pada hadis yang menjelaskan cabang iman di sini sendiri tidak memiliki hadis yang bertentangan dengannya dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Sehingga ketika meninjau kembali pada hadis utama, maka dapat dipastikan bahwa hukum matanya sahih dan dapat dijadikan sebagai hujah. Selanjutnya ialah kesimpulan dari kajian ini bahwa pada hadis pokok mengenai cabang iman yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah teruji atas keautentikannya sehingga dapat diamalkan. Selanjutnya ialah konsep pemahaman. Konsep pemahaman hadis dalam kepenulisan ini menggunakan pemikiran yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dalam proses pemahamannya beliau memberikan dalam 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap makna teks. Lalu pemahaman terhadap latar belakang situasional, dan ketiga berdasarkan petunjuk Al-Quran untuk dapat menangkap ide moral yang dituju untuk diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar belakang sosiologis. Pada dasarnya pemahaman hadis teori Fazlur Rahman dikenal dengan sebutan double movement. Gagasan Rahman dapat diartikan dengan 2 gerakan, yaitu pemahaman teks dengan melihat konteks saat ini, lalu dikembalikan ke masa dulu di mana terdapat asbabul wurud, kemudian ditarik kembali ke masa sekarang. Pemikiran Rahman ini lebih cenderung menekankan sisi kontekstualisasi. Pada dasarnya implementasi iman dalam kehidupan sosial tidak hanya berkutat pada akidah beragama yang melingkupi keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada malaikat, kitab-kitabnya, keyakinan kepada Rasul, hari kiamat, dan qada-qadarnya. Iman juga menekankan pada sisi praktik kemanusiaan. Secara langsung, iman memberikan arah dan petunjuk bagi kehidupan manusia, berkonotasi positif dan berpengaruh terhadap nilai strata kemanusiaan. Setiap mukmin mungkin memiliki dasar keimanan yang sama, namun perbedaan ini menekankan pada kadar keimanan seseorang. Pada saat tertentu kadar iman bisa naik, dan pada saat yang lain kadar iman bisa saja turun. Dengan demikian ditentukan berdasarkan perbedaan tingkat keimanan tiap individual yang seperti yang telah dikaji sebelumnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menginformasikan bahwa cabang keimanan terdiri dari 63 atau 73 cabang. Dalam kitab Qami At-Tughyan ala Manzumatil Syu'bah Al-Iman yang disyarahi oleh Muhammad Nawawi Ibnu Umar menyatakan bahwa iman memiliki 77 cabang. Ibnu Hibban berpendapat bahwa dalam karyanya kitab Fathul Bari, cabang keimanan terbagi berdasarkan dalam beberapa pengkategorian, di antaranya 24 cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan hati, 9 cabang iman yang berkaitan dengan lisan, dan 39 cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan. Demikian pemaparan yang telah saya lakukan. Kami menyadari bahwa dari hasil penelitian ini ada banyak sekali kekurangan, namun untuk itu kami bisa menerima berbagai kritik dan saran untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.